Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua udah buka puasa. Ya, kita takbir dahulu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya sayangi ya, yaitu kakak saya Prof. Diah Savitri, datang dari jauh ya, dari Malang ya, kemudian ke Singapura dulu baru ke Jakarta. Ke Singapura, kenapa harus ke Singapura dulu? Ternyata tadi dari Singapura membelikan buat adiknya ini. Kebetulan Ibu Prof. Ya, itu saking sayangnya Pak Medi sama Dindanya katanya ya, jadi terbang dulu. Karena saya kalau bukan dari brand dari sana saya tidak mau. Som sedikit itu loh Pak Medi. Nah, ya. Kemudian yang saya cintai juga ya, adik saya, adik baru ini ya, Dek Lisa. Nah, ya, itu yang rumahnya tidak jauh dari sini ternyata, di Bandung 3. Kita kan Bandung 2 ya. Nah itu di Bandung 3 yang rumahnya paling pojok gitu ya. Itu Masya Allah kalau udah masuk ke rumahnya sudah kayak istana. Iya. Kemudian Pak Ustadz Arianto yang saya hormati ya. Pak Medi juga yang saya banggakan untuk memperkuat di STA Arlindo ya. Kemudian juga dari tim apa, Mas? Easy Entertainment ya. Nah, itu yang biasanya begini-begini sekarang saya tadi ini kok roknya tingkat berapa? Tingkat 3 tuh. Iya. Karena semakin bertingkat semakin tinggi ya. Amin amin ya Rabbal. Tinggi imannya, tinggi derajatnya ya. Ya. Kemudian tinggi suaminya. Tinggi rezekinya. Ya. Kemudian karyawan-karyawati yang Ibu banggakan dan anak-anak dari Tabiyatul Falah ya, yang Ibu cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali ya, insya Allah setiap hari Jumat ya. Jadi masih ada 2 Jumat lagi insya Allah. Semoga Allah memberikan pahala bagi kita semua. Amin. Yang datang dari rumah sampai tempat ini. Amin. Pahala yang berupa berkah sehat, amin, panjang umur, amin, berkah rezeki ya. Kalau Ibu Prof. Diah sering mengatakan ya, tentu saja yang terakhir yaitu sugih semuanya. Amin. Ya. Ya Pak Dedi ya. Sugih hati, sugih materi, sugih iman ya kan? Ya, terus kata Pak Medi sugih istri. Mosok kalau istrinya banyak itu katanya hartanya akan banyak. Kasus. Siapa yang bilang betul tuh? Tambah pusing ya Pak Ustadz ya. Itu Mbak itu udah pulang kan Pak Ustadz? Mbak tetehnya udah pulang kan? Oh di luar, berarti saya nggak terusin. Iya. Saudaraku yang diberkahi Allah, tak terasa perjalanan kita di bulan suci ini ya sudah mau mencapai puncaknya ya. Ramadan telah
mendekati puncaknya. Dan di sini kita akan segera memasuki 10 malam-malam yang menjadi saksi turunnya kemuliaan yang tak terhingga. Ya. Itu untuk hari Ahad aja malam Senin sudah 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan. Malam diturunkannya apa, Adik-adik? Wah, mau ada yang tunjuk jari tapi jawab semua. Jadi malam ini adalah malam yang dinantikan ya oleh setiap muslim di seluruh penjuru dunia. Ya, di 10 malam terakhir yaitu malam Lailatul Qadar. Tetapi adik-adik yang waktu itu juga Ibu pernah sampaikan ya. Jadi Lailatul Qadar apabila kita dari awal bulan ya sampai akhir bulan, saya bilang jangan ditinggalkan ibadah kita. Sholat kita yang wajib, sholat sunnah, kemudian juga sedekah ya, kemudian tilawah yang tadinya sehari membaca Al-Quran cuma 1 juz atau mungkin ada yang cuma 1 ayat, nah itu supaya ditambahin lagi, apalagi nanti di malam 10 hari terakhir ya. Nah itu, jadi mari kita renungkan sejenak betapa Allah SWT ya begitu mengagungkan malam ini hingga menurunkannya, yaitu 1 surat khusus di dalam Al-Quran untuk apa? Menjelaskan keistimewaannya, yaitu surat Al-Qadar ya. Di sini Allah berfirman, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Nah, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai dengan terbit fajar. Nah, tandanya seperti apa? Adik-adik ada yang tahu? Ya. Nanti tidak hujan, tidak panas, ya, mendung, ya, sejuk, anginnya sepoi-sepoi, berarti itu Lailatul Qadar turun, ya. Sudah atau belum, adik-adik? Belum ya, masih hujan ya. Tapi ini sudah mendekati nih Pak Ustadz, ya. Hari ini tidak hujan ya. Kemudian Allah menegaskan nilai malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Ya, para ulama tafsir menjelaskan bahwa ini setara dengan lebih dari 83 tahun ibadah. Nah, coba bayangkan, mau tidak? Ya, hanya semalam kita seperti 83 tahun beribadah. Ya, belum tentu 83 tahun lagi kita masih ada di dunia. Nah, seperti itu. Jadi jangan ditinggalkan. Allah memberikan kesempatan untuk meraih pahala yang bahkan melebihi umur rata-rata manusia. Sekarang seperti Prof Dia umurnya itu baru 35. Tambah 83, udah 100 lebih. Nah, makanya ya, cuma sehari, cuma semalam, itu jangan tinggalkan. Kapan itu datangnya? Pokoknya kita jangan sampai kelewat dari awal sampai akhir, itu pasti datang. Hadirin yang dirahmati Allah, mengapa Lailatul Qadar itu begitu istimewa? Lailatul Qadar itu bukanlah malam yang biasa. Keistimewaan di sini bersumber yaitu dari beberapa aspek. Pertama, ia adalah malam turunnya Al-Quran. Nah, itu kitab suci yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, yang membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya, yang membawa manusia dari tidak kebaikan menjadi baik. Nah, membawa manusia yang tadinya kurang pinter menjadi pinter. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu adalah malam penentuan takdir. Nah, ini yang masih bujangan, ya, kecuali Pak Dedi, Pak Medi. Takdirnya nanti bagaimana Ibu nggak tahu. Mau takdirnya nanti beristri 7
Mau Pak Dedi? Mau katanya. Doa banyak istri bagus katanya. Kalau Pak Medi mah udah jelas. Tadi udah bilang di dalam istrinya mau 9 katanya. Masya Allah katanya. Nah itu ya. Jadi ingat malam penentuan takdir. Takdir baik tidaknya kita itu. Makanya jangan sampai ditinggalkan. Kata qadar itu sendiri bermakna ketentuan ataupun takdir. Pada malam inilah segala urusan yang akan terjadi selama setahun ke depan ya itu ditetapkan. Nah, makanya kalau kita takdirnya nanti gak bagus, nah itu kita malam itu sholat, kita ibadah ya, kita sedekah ya, insya Allah takdirnya akan menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat lain ya. Nah ini pada malam itu dijelaskan segala urusan itu penuh dengan hikmah. Ya, ada di dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 4. Nah, itu adik-adik. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang ketiga sekarang ya. Ketiga keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Itu udah pada nyatet loh Mbak Indah. Kayaknya nanti ada pertanyaan saya suruh maju. Ya siap. Nanti ustadz ataupun ustazahnya ataupun karyawan boleh juga ya. Yang ketiga yaitu malam diturunkannya para malaikat. Nah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa pada malam ini malaikat-malaikat turun ke bumi dalam jumlah yang sangat banyak. Jumlah malaikat yang turun pada malam itu adalah sangat banyak ya, hingga memenuhi bumi. Mereka turun membawa berkah dan rahmat. Mau? Nah, tapi rahmat sudah ada. Berkahnya yang rahmat mana rahmat? Nanti kalau punya anak Pak Mas kasih nama berkah. Di sini udah ada rahmat soalnya. Ya. Jadi berkah dan rahmat mengucapkan salam kepada setiap muslim yang sedang beribadah hingga terbit fajar. Nah, makanya ada malam itikaf ya. Nah, itu. Kemudian yang keempat adalah malam pengampunan dosa. Nih Pak Medi. Ya, pengampunan dosa. Makanya jangan sampai ditinggalkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengisi malam Lailatul Qadar dengan ibadah karena iman ya dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Aman Pak Medi? Ya, Pak Dedi, ya, Ihsan tuh Rafi, ya, jangan ditinggalkan, diampuni dosa-dosa kemarin semua ya. Gimana Pi? Sholat malam tahajud? Enggak. Mutaba'ah hariannya hijau. Iya. Saudaraku yang diberkahi Allah ya, berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengalaman para sahabat ya, terdapat beberapa tanda yang bisa menjadi petunjuk bagi kita untuk mengenali malam Lailatul Qadar ya. Tanda fisik yang pertama dari astronomi yang tadi Ibu bilang, malam yang tenang, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin ya. Tetapi kata Pak Ustadz, gimana kalau lagi berantem sama istri? Panas juga kan hawanya? Nah. Ataupun ya si Devi Raffi lagi deketin si Dinda misalnya, kan panas juga kan hatinya? Itu contohnya. Berarti iya. Jadi malam itu tenang atau tidak?
malam itu bagi mereka hatinya nggak tenang ya, tapi dari Allah diberi ketenangan, jadi tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kemudian pagi harinya juga matahari terbit tanpa sinar yang menyilaukan, seperti bulan purnama ya, sejuk pokoknya. Kemudian ada yang menggambarkan seperti apa namanya ini, diamond ya, diamond yang keratnya misalnya 20 ya Mbak Dia ya, berkilau lembut sekali. Nah seperti itu ya, nah, bercahaya seperti auranya Mbak Lisa. Amin ya. Jadi pada malam itu tidak ada bintang yang jatuh ya, itu. Jadi di atas tuh berbintang-bintang. Coba lihat Pak Dedi, berbintang nggak di luar? Ada Bu, ada Bu. Iya, adanya bintang 5 kata Mbak Dia. Iya. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian itu tadi tanda dari astronomi. Yang kedua sekarang tanda psikologis ataupun spiritual. Ya. Jadi kita pada malam Lailatul Qadar ya, sampai pagi hari ataupun siang sampai sorenya, hati terasa tenang dan kusuk saat beribadah. Kemudian merasakan kelapangan dan ketenangan jiwa yang luar biasa. Ya. Kemudian doa terasa sangat dekat dan mengalir. Jadi doa kita itu dikabul oleh Allah. Ya. Kemudian merasakan kehadiran Allah itu lebih intens ke kita. Maksudnya gimana? Kita mau berbuat yang tidak baik ya, kita takut ada Allah. Ya. Bukan kalau para staf di sini ya, mau macam-macam takut sama ibu, jangan. Nah, itu berarti malam Lailatul Qadarnya belum turun, belum dapat ya. Tapi kalau waduh ada Allah nih, kita dilihat terus nih, nah, gitu. Kemudian rasa ngantuk yang hilang dan semangat ibadah yang meningkat. Apakah sudah dari hari pertama sampai sekarang hari ke-14 ya? Sudah ada tanda-tandanya belum? Sudah? Sudah Pak Dedi? Oh belum. Ya, hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga yaitu tanda fenomena alam. Jadi fenomena alam di sini, angin pada malam itu bertiup sepoi-sepoi dengan tenang. Ya. Kemudian beberapa sahabat juga menceritakan pengalaman mereka melihat cahaya yang tidak biasanya. Kemudian pepohonan seolah-olah bersujud, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat. Ya. Nah itu pohon-pohonan itu bersujud ya, kena angin kan suka agak rebah, nah seperti itu. Namun perlu diingat ya, hadirin yang dimuliakan, bahwa tanda-tanda ini bervariasi dan tidak semua orang akan mengalami ataupun melihatnya, kecuali yang dekat dengan Allah. Nah, Pak Medi karena mutabah harian hijau terus ya, udah setahun full, nah itu bisa akan melihat tanda-tanda seperti ini. Tapi kalau belum merasa berarti mutabah hariannya belum dijalani. Ya, jadi hadirin yang dirahmati Allah, yang terpenting adalah kesungguhan kita dalam mencari malam mulia, ya, dengan ibadah dan ketaatan, bukan semata-mata mencari tanda-tandanya. Ya, jadi itu. Jadi kalau orang naksir nih, yang masih pada bujangan, naksir seseorang, jangan dicari apa tadi? Jangan dicari. Hah? Ayo, jangan dicari apa? Ya, jangan dicari kenyataannya, tapi tanda-tandanya bisa dilihat. Betul atau betul? Mbak Lisa ketawa tuh. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, lalu bagaimana strategi praktis bagi kita untuk mencari dan memanfaatkan Lailatul Qadar secara optimal? Ya, ada beberapa
panduan ya berdasarkan tauladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan para salafus yang saleh ya, yaitu itikaf di 10 hari terakhir ya. Nah, kalau bapak-bapak itikaf di masjid, ibu-ibu ya itu bisa itikaf di rumah ya dalam satu ruangan. Jadi tradisi paling agung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mencari Lailatul Qadar adalah beritikaf. Artinya apa, adik-adik? Siapa yang bisa? Beritikaf artinya? Ada yang bisa? Tadi siapa yang menyebut berdiam diri? Oh, si siapa tuh? Kakaknya Nur siapa? Hah? Denny ya? Denny atau Farhan? Hah? Oh Denny, ya Den, sini Den. Masya Allah. Panggilan ya, pertama. Panggilan pertama. Berdiam diri di masjid untuk beribadah. Ya Den. Berarti sudah mulai itikaf. Oh, insya Allah. Untuk sangu itikaf, Ana ambilin. Tepuk tangan buat Denny. Bilang apa Mas Denny? Alhamdulillah. 2,5% ya. 2,5%. Jangan lupa bersedekah, ya. Bener loh Den. Untuk sangu itikaf bukan untuk memberikan lipstik cewek yang lain. Udah kasihin Denny. Ya. Tepuk tangan untuk Denny. Ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu menghidupkan seluruh malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ketika masuk 10 hari di malam terakhir, ya Pak Medi, bukan malam pertama, malam terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan ikat pinggangnya, ya ini kiasan. Berarti beliau sungguh-sungguh beribadah. Tapi tadi saya bilang ibadahnya dari awal bulan sampai akhir bulan, ya. Kemudian beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah dan membangunkan keluarganya, ya. Menghidupkan malam yang bisa dilakukan itu dengan berbagai bentuk ibadah. Sholat malam, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan bersedekah. Tetapi kalau Pak Yanto bukan gitu Pak Ustadz, disemprot saya pakai air. Ya nak ya, nah, ya seperti itu bisa dilakukan ya, karena nggak bangun-bangun ya Pak, tidurnya jam 2:30, gimana kita mau bangun jam 4 kan gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu memperbanyak doa khusus Lailatul Qadar, ya. Di sini juga Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar, apa yang sebaiknya aku baca?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibul abawahu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemaaf, Engkau menyukai maaf, maka maafkanlah aku. Nah itu ya, berarti sebelum kita tidur lebih bagus lagi sholat taubat. Nah, ya itu. Jadi doa di sini itu doa yang sangat powerful. Karena apa? Mengandung pengakuan atas sifat Allah sebagai yang maha pemaaf, permohonan ampunan dan pengakuan akan keterbatasan diri sebagai manusia, ya, pengampunan dosa semua akan dilebur, diampuni semua. Jadi ditekankan pentingnya doa ini dan menambahkan beberapa zikir yang lain yang dianjurkan seperti membaca
Al-Qadar yang berulang kali, memperbanyak istighfar, membaca sholawat Nabi, membaca surat Al-Ikhlas ya, yang biasa 1000 jadi 10.000 ya. Kemudian kalau Mbak Lisa membaca ya wadu ya, ya wadu biar suaminya selalu lengket. Kalau Mbak Diah ya bacanya apa Mbak? Ya Latif. ya Bismillah ya Latif ya, biar semuanya bisa lemah lembut dan luluh hatinya ya. Devi jangan lupa bacain si Rafi ya Wadud dan ya Latif. Ya, hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat yaitu tadabbur Al-Quran secara khusus. Karena apa? Karena Lailatul Qadar itu sangatlah tepat untuk memberikan perhatian khusus pada Al-Quran. Pada malam-malam pencarian ini ya, Quran di sini banyak orang berfokus pada Al-Quran. Maka di Arlindo nyetak Al-Quran dengan gratis siapapun yang mau ya, mau berapapun kita gratiskan ya, tidak ada jual beli. Kenapa? Di sini difokuskan pada surat-surat tertentu seperti Al-Qadar, Al-Dukan, Al-Muluk ya, Al-Sadah, kemudian dan baca Yasin. Bacalah dengan tertil ya, kemudian tahu artinya, renungkan maknanya, ambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut ya. Sampai di situ juga ada psikologi Al-Quran, sifat-sifat kita itu ada di dalam surat-surat di dalam Al-Quran ya. Misalnya, oh saya sifatnya sebagai pemimpin, berarti saya masuknya di surat maksudnya di juz 17 misalnya. Oh Mbak Bu Prof dia itu calon menteri pendidikan yang akan datang. Nah, ya, amin. Berarti masuknya di, mungkin beliau di juz 29 atau 30 ya, seperti Pak Harto, seperti Pak Jokowi, nah seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang kelima yaitu membangkitkan semangat yang komunal, yaitu pencarian Lailatul Qadar tidak harus menjadi perjalanan yang soliter ya. Jadi kaum muslimin di sini diajak untuk menghidupkan malam-malam tersebut secara berjamaah di masjid ya. Seperti di sebelah ibu kan masjid ya, itu ramai Pak Ustadz setiap malam itu ya. Apalagi nanti di setelah di 10 hari terakhir. Sekarang saja sudah sholat tahajudnya berjamaah ya, jadi seperti itu. Kemudian kombinasikan ibadah ritual dan amal sosial. Nah ini, jadi untuk mencari Lailatul Qadar tidak hanya dengan ibadah ritual, tetapi juga dengan amal sosial ya. Tetapi seperti selalu menyediakan makanan untuk fakir miskin pada setiap malam ganjil ya. Tetapi seperti Bu Lisa sama Bu Prof dia itu bukan hanya malam 10 hari terakhir, tetapi setiap hari. Masya Allah, tepuk tangan buat beliau berdua. Nah ini contohnya. Kemudian menyediakan juga siapapun yang membutuhkan, misalnya seperti beras ya, seperti minyak dan lain-lain. Kemudian kita bersilaturahmi, menjenguk orang sakit, nah dan lain-lain ya. Jadi malam-malam tersebut adalah cara yang sangat konkret menerjemahkan spirit Lailatul Qadar dalam dimensi sosial ya. Semoga semua ya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum Ibu akhiri ya, nanti ada sesi tanya jawab, tapi kita berdoa terlebih dahulu. Ya, seperti biasa kita doa bersama-sama biar lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Tolong
kita pejamkan mata dari segala dosa yang telah kami lakukan, dosa besar ataupun dosa kecil, dosa yang kami sengaja ataupun kami tidak sengaja. Kami meminta ampunan-Mu ya Allah. Seandainya Engkau tidak mengetahui, tidak mengampuni kami, pastilah kami akan sengsara dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rabb, ya Kudus, ya Tauhid, bersihkan hati dan jiwa kami dari segala dosa, dari iri ataupun dengki. Jauhkanlah kami dari fitnah, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Biar kami selalu bertakwa dengan istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah-Mu. Semoga semua yang hadir di tempat ini mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan rezeki yang melimpah untuk sanggup beribadah. Ya Allah, ya Rabb, ya Razak, ya Wahhab, panjangkan umur kami, umur yang manfaat dan berkah. Berikanlah kami kesehatan lahir dan batin. Limpahkanlah rezeki kami yang luas, halal, thayyib untuk sanggup beribadah. Tambahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berkahi semua yang kami lakukan. Ya Allah, ya Rabb, ya Had, ya Sodik, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar, yang Engkau ridhoi. Jadikanlah kami orang yang soleh dan solehah. Jadikanlah kami orang yang selalu mengucap syukur atas nikmat-Mu dan ikhlas menerima segala apapun yang Engkau beri. Jadikanlah saya pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa dan ahli Al-Quran, yang bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya buat keluarga, agama, bangsa, negara, dan umat Islam. Ya Allah, ya Rabb, ya Safi, ya Wakil, lindungilah kami, keluarga kami, perusahaan kami, juga hadirin yang ada di sini dari segala keburukan, mara bahaya, malapetaka, penyakit, bencana, banyak yang datang dari langit ataupun dari bumi. Jika hari ini ada saudara-saudara kami yang sedang sakit, angkatlah penyakitnya, berikanlah ia kesembuhan. Tidak ada kesembuhan kecuali dari-Mu ya Allah, kesembuhan yang sempurna, yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, ya Fatah, ya Wahhab, keluarkan kami dari segala kesulitan, lenyapkan kami dari segala kesedihan, hilangkan serta jauhkan kami dari segala musibah, selamatkan kami dari segala ujian fitnah. Hanya kepadamu kami meminta, dan hanya kepadamu kami mengadu. Ya Allah, ya Rabb, kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Minal khotoya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Kita doa sapu jagat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Aminkan hajat dan doa ibu serta hadirin semua dikabul oleh Allah. Amin.
Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan ya. Saya akhiri, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.